Pemirsa Mutiara Iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita untuk menumbuhkan diri kita agar supaya punya sikap tawadhu? Sebagaimana tadi sudah kami sampaikan apa yang telah dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i. Cara supaya kita bisa memiliki sikap tawadhu adalah alla yara nafsahu qadran, bahwa dia tidak akan melihat dirinya orang yang hebat, orang yang memiliki segudang prestasi, karena semata-mata hal itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Prestasi boleh kita kejar, tapi kemudian itu harus diyakini dengan diri kita bahwa itu semata-mata adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau mempraktekkan tentang nilai-nilai tawadhu. Kita tahu Rasul adalah seorang nabi, seorang rasul, pemimpin umat, tapi beliau dalam kesehariannya juga masih meladeni, melayani kepada keluarganya. Bahkan Rasulullah sendiri ketika bajunya sobek, beliau jahit sendiri. Ketika sandalnya sobek, beliau juga jahit sendiri. Bahkan beliau memberikan tips kepada kita, yaitu mukhalatatul masakin wal fuqara wa yuhibbuhum. Agar kita tumbuh dalam diri kita nilai-nilai tawadhu, kita banyak berinteraksi kepada orang-orang yang secara ekonomi dan secara strata ada di bawah kita. Dengan di situ kita bisa merasa ternyata orang-orang yang di bawah kita itu masih banyak sekali. Dari situlah tumbuh nilai-nilai tawadhu. Hal ini juga pernah terjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ayyub Al-Ansari ketika Rasulullah datang ke Madinah, semua orang berbondong-bondong untuk menarik Rasulullah ke dalam rumahnya. Tapi Sayyidina Ayyub Al-Ansari dengan ketawaduannya, beliau hanya menghormati Rasulullah agak dari jauhan, dan Rasulullah ternyata justru Rasulullah yang beristirahat di tempatnya Sayyidina Ayyub Al-Ansari. Ini menunjukkan bahwa ketawaduan seseorang akan mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pemirsa Mutiara Iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nilai-nilai tawadhu yang sudah ada dan diajarkan oleh Al-Quranul Karim dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta dipraktekkan oleh para ulama-ulama salaf kita. Kita harus bisa menirunya. Kita mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari, di keluarga kita, di tempat kerja kita, apapun profesi kita. Kita harus selalu bersikap tawadhu dengan meyakini sepenuh hati apapun nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita itu semata-mata adalah anugerah fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak kita mensyukuri atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat itu akan ditambah, dan semakin banyak kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka sikap dan nilai-nilai tawadhu itu akan muncul dalam diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan bimbingan kepada kita, memberikan hidayah, inayah dan taufik kepada kita, sehingga dalam menjalani kehidupan di dunia ini kita bisa bersikap dalam bermuamalah kepada manusia dan juga kepada alam semesta ini dengan nilai-nilai tawadhu, yaitu rendah diri atau andab asor. Semoga pemirsa Mutiara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua menjadi orang-orang
yang selalu mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, itulah tadi pembahasan kita mengenai sikap tawadu yang Rasulullah SAW ajarkan. Mari sama-sama memperbaiki diri dengan menanamkan sikap tawadu seperti yang diungkapkan dalam kalimah hauqalah, yakni la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, yang artinya tiada daya dan upaya kecuali kekuatan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Demikian episode Mutiara Iman kali ini. Saya Amalia Sohiro mewakili tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.